Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai MySQL. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana cara membuat store prosedur, mengedit store prosedur, dan menghapus store prosedur. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai variabel pada MySQL. Bagaimana cara membuat variabel, kemudian scope variabel, dan contoh penggunaannya. Jadi memang variabel ini sangat penting ya. Jadi variabel itu ibaratkan wadah yang bisa kita isi dengan nilai yang kita kehendaki. Tentunya wadah itu yang sudah kita tentukan ya tipe datanya. Jadi kayak misalkan kita punya variabel X dengan tipe data adalah integer, maka kita bisa memasukkan berbagai macam data dengan tipe integer. Nah, kira-kira seperti itulah variabel yang isinya bisa kita ubah-ubah sesuai dengan kehendak kita. Oke, di MySQL itu juga memiliki yang namanya variabel. Jadi ketika kita membuat sebuah store prosedur atau sebuah kode program yang kita buat pada sebuah SP, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya variabel. Nah, kita akan coba membuat sebuah store prosedur ya. Kita pertama create dulu sebuah store prosedur. Saya beri nama ini latihan 1 ya. Ini tipenya saya masih bikin prosedur dulu. Nah, ini source code-nya sudah ada. Ini kita masih mengambil dari SimCity. Select bintang from SimCity. Oke, seperti ini. Pertama saya save dulu untuk mengetahui apakah ini sudah berjalan dengan baik ataupun tidak. Kemudian saya coba panggil latihan 1. Oke, saya coba jalankan. Nah, ini sudah berjalan dengan baik ya SP-nya ya. Nah, sekarang kita mau tambahkan nih. Nah, saya mau membuat sebuah variabel. Nah, variabel itu didefinisikan dengan kata kunci declare ya. Nah, kalau misalkan di sini ada declare, berarti script ini adalah mendefinisikan sebuah variabel. Nah, setelah declare, kemudian di sini nama variabelnya. Nama variabel. Nah, setelah itu tipe datanya. Tipe data. Nah, setelah itu default value-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi, untuk membuat sebuah variabel, kita pertama declare dulu yang menyatakan bahwa kita akan membuat sebuah variabel. Kemudian dilanjutkan dengan nama variabel, kemudian tipe data variabel, kemudian default isinya. Contohnya di sini saya mau jumlah kota. Jumlah kota, misalkan tipe datanya saya mau integer saja. Kemudian defaultnya saya mau bikin 0. Nah, ini kita sudah mendefinisikan satu buah variabel dengan nama kota. Ini kalau misalkan kita simpan, ini sudah berhasil tersimpan, tetapi variabel ini belum kita gunakan. Ini hanya sebuah variabel atau wadah yang tipenya adalah integer, tapi isinya belum kita isi, masih kosong. Jadi kalau misalkan di sini kita panggil di sini select misalkan jumlah kota. Nah, ini kita panggil ke bawah. Jumlah kota seperti ini, misalkan saya select nih. Saya save, maka ketika nanti kita panggil, nah ini ada 2 ya, 0 jumlah kota sama ini yang select ini. Nah, ini masih 0 isinya karena memang di sini kita belum berikan datanya, masih defaultnya yang kepanggil 0. Nah, kita bisa coba, ini saya count ya. Count itu perintah untuk mendapatkan jumlah ya. Count. Nah,
Ini saya mau masukkan kemana? Count into, nah, jumlah kota. Nah, jadi jumlah ini hasilnya saya masukkan ke dalam variabel jumlah kota. Yang didapat dari mana? Dari tabel SimCity. Nah, kemudian kita simpan. Nah, setelah ini kita coba panggil lagi ya. Ini kita jalankan lagi. Nah, sekarang sudah berhasil. Jumlah kotanya ada 515. Nah, jadi kita sudah berhasil menambahkan value ke dalam variabel. Nah, kira-kira variabel itu cukup simpel lah seperti itu. Nanti untuk penggunaannya teman-teman akan mengetahui pada setiap pembuatan project ya. Kemudian scope-nya seperti apa untuk variabel? Nah, scope-nya adalah pada setiap jangkauan tiap, misalkan nih di sini ada Beijing, kemudian di ada N, maka scope jangkauan dari variabel jumlah kota adalah hanya dalam Beijing dan N ini saja. Ataupun misalkan di dalamnya lagi ada sebuah Beijing dan N lagi, maka scope-nya yang di dalam, misalkan di sini ada beberapa Beijing ataupun ada beberapa kondisi kayak misalkan if, kemudian ada n if-nya, maka scope jangkauan variabel adalah sejauh itu saja. Jadi untuk variabel itu misalkan di sini jumlah kota, kemudian di dalam ada Beijing n lagi, kita pakai jumlah kota lagi, maka itu dianggapnya adalah sebuah variabel yang berbeda. Walaupun namanya adalah sama, tetapi ketika kita membuat sebuah program, tentu saja penulisan yang seperti itu tuh kurang bagus ya. Jadi sebaiknya sih nama variabel itu jelas dan berbeda di setiap di dalam satu ini ya, di dalam satu scope pemrograman gitu. Dalam satu misalkan satu SP itu jangan menggunakan variabel yang sama, tetapi kita dengan penggunaan yang berbeda-beda. Itu teknik pemrograman yang kurang bagus seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin memiliki lebih dari satu variabel? Kemudian bagaimana caranya kita mengisinya? Nah, misalkan di sini saya menambahkan declare lagi. Kalau misalkan tipe datanya berbeda, kalau misalkan di sini tipe datanya sama, teman-teman bisa tinggal tambahkan di sini koma saja. Koma misalkan jumlah kota, ya jumlah sudah ya, total kota misalkan. Nah, berarti di sini tinggal tambahkan koma sum bintang. Nah, di sini juga kita tambahkan satu koma lagi total kota. Nah, di sini ketika kita panggil total kota. Nah, kita coba simpan. Nah, ini ada salah. Nah, ini ada error di sini. Ini misalkan jumlah total. Ini benar gak penulisannya nih? Udah sama sih. Kita save. Apa ini? Oh, ini sum. Sum apa ya? Karena bintang ini nggak bisa di sum. Tadi kota itu isinya select bintang from sim city. Oh, city ID. Nah, ini salah di sini karena memang kota tidak bisa di sum ya. City ID. Nah, kita jumlahkan city ID-nya. Kemudian kita simpan. Oke, berhasil. Kemudian kita panggil. Nah, ini hasil penjumlahannya, ini total kotanya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan tipe datanya berbeda nih? Ini kan integer nih, sama-sama integer. Nah, kita tinggal declare lagi nama kota. Misalkan saya ingin nama kota tipenya adalah varchar 100.
Defaultnya saya kasih kosong seperti ini misalkan. Nah, kalau misalkan tipe datanya berbeda, teman-teman tidak bisa memisahkan dengan tanda koma seperti ini. Teman-teman harus buat declare lagi yang baru dengan tipe tipe variabelnya dengan variabelnya adalah tipenya varchar. Misalkan di sini saya tambahkan city name. Nah, kemudian di sini saya tambahkan nama kota. Kemudian kita panggil lagi nama kota. Nah, kita coba simpan. Nah, sudah kesimpan ya. Sekarang kita coba panggil. Oh. Kenapa? Column city name is kita coba ini. Ada gak di sini? Oh, city underscore name. Variabelnya di sini tidak ada. Nah, berarti ini city underscore name sini ya. Oke, kita coba jalanin lagi. Kita coba panggil lagi. Nah, ini sudah bisa kita panggil. Nah, kira-kira seperti itulah penggunaan variabel. Cukup simple. Jadi di materi kali ini kita sudah belajar mengenai variabel di MySQL. Kita sudah mempelajari 3 materi ya. Yang pertama, bagaimana cara membuat variabel. Nah, contohnya seperti ini. Dimulai dengan declare, kemudian nama variabelnya, kemudian tipe datanya, kemudian defaultnya apa. Nah, kemudian variabel juga bisa kita set juga. Misalkan nggak pakai query nih, kita maunya set di sini. Nah, misalkan ini saya set misalkan berisik ya. Misalkan di sini jumlah kotanya saya set 10. Nah, seperti ini. Ini juga bisa. Kalau misalkan kita panggil, nah yang muncul adalah 10. Ini juga seperti ini bisa kita untuk set variabel. Ataupun misalkan kita ngambil dari query seperti ini juga bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi materi yang pertama kita sudah berhasil membuat variabel. Kemudian scope variabel sudah kita jelaskan. Jadi tergantung disimpan di mana. Misalkan ini di antara begin dan end. Berarti scope variabel yang ada di dalam sini hanya sekitaran sini saja, begin dan end ini. Kalau misalkan nanti ada lagi begin dan end di tempat lain, maka tidak bisa panggil variabel ini. Ini sifatnya lokal variabel ya. Kemudian kita juga sudah belajar contoh penggunaan variabel. Contohnya seperti ini. Variabel sudah kita definisikan. Kemudian kita simpan value atau isi dari data. Ini kita coba ngambil dari table. Ini coba kita set manual. Kemudian kita juga bisa membuat beberapa variabel sekaligus. Contohnya seperti ini. Ataupun kita bikin dengan declare yang baru. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk variabel cukup mudah. Nanti implementasinya ke depan kita akan coba gunakan di beberapa contoh SP ya. Kita ke depan nanti akan lebih banyak belajar mengenai SP. Nah, ini dasar-dasarnya teman-teman harus paham dulu supaya nanti ke depannya itu nggak kedodoran ketika kita sudah mulai menggunakan SP cukup banyak skripnya gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu dan mencerahkan teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.